Erick Thohir buka suara soal dugaan pemain naturalisasi dibayar bela timnas Indonesia. Bung Toel ogah akui kehebatan Sintayong di timnas Indonesia. Media Inggris soroti kemenangan timnas Indonesia U23, Australia dianggap menyedihkan. JIJ membenarkan dirinya dilirik Inter Milan musim depan. Jelang hadapi Indonesia, pelatih Yordania beri pengakuan mengejutkan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pengamat sepak bola Tommy Welly alias Bung Toel turut memberikan komentarnya setelah timnas Indonesia U23 berhasil menghempaskan Australia di Piala Asia U23 2024. Komentar tersebut diberikannya saat menghadiri acara talk show di salah satu televisi swasta, di mana ia membuka tanggapannya dengan menyebut kemenangan ini sudah ia prediksi. Semalam saya bilang prediksinya 1-0, walaupun memang situasinya gak mutlak. Kenapa bisa menang? Karena pertimbangannya ini, tim Indonesia U23 pernah main di senior semua, ujar Bung Toel. Bung Toel pun mengaku happy atau bahagia setelah melihat timnas Indonesia U23 meraih kemenangan perdana dalam debutnya di Piala Asia. Rasa bahagia Bung Toel bukan semata-mata karena kemenangan saja, melainkan juga karena fakta atau kebenaran yang dianutnya terungkap. Bung Toel menyebut bahwa kemenangan Indonesia U23 atas Australia tak lepas dari kontribusi pemain lokal yang kerap diremehkan oleh netizen pendukung timnas Indonesia. Kenapa happy? Karena menurut saya kebenarannya jadi terungkap. Kebenarannya, 7 dari yang main starting line up main di Liga 1. Belakangan di era Sintayong ini muncul statement lokal pride yang diplesetin jadi lokal pride, muncul sentimen itu. Semalam dari starting line up, 7 pemain diantaranya main di Liga 1. Sintayong kan bilang pemain kita lemah mentalnya, takut kalah sebelum bertanding, tidak terbukti, ujar Bung Toel. Bagi Bung Toel, statement lokal pride yang gencar di era Sintayong itu tidak baik untuk sepak bola Indonesia. Nama JIJ bek timnas Indonesia kini jadi sorotan usai dikabarkan dilirik klub raksasa Liga Italia Inter Milan. JIJ yang juga pemain andalan Sintayong itu beri penjelasan terbaru soal rumor tersebut. Seperti yang kita ketahui, performa JIJ bek timnas Indonesia itu memang jadi perhatian. Penampilan tenang dan pandai membaca arah bola di bawah asuhan Sintayong menjadikannya kini pemain andalan baru di skuad Garuda Senior. Penampilan apik JIJ membantu skuad Garuda gasak Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 baru-baru ini. Bahkan JIJ mencetak gol ke gawang Vietnam di leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di markas Vietnam. Usai tampil apik bareng timnas Indonesia, JIJ kini dirumorkan masuk radar klub besar Liga Italia yaitu Inter Milan. Kini JIJ tercatat sebagai pemain utama di klub Serie B Italia yaitu Venezia FC. Lantas, benarkah JIJ dilirik klub Liga Italia Inter Milan? Baru-baru ini JIJ buka suara ke media dan dia pun membenarkannya. Terima kasih sudah membantu saya beradaptasi, pelatih Sintayong. Berbicara di depan fans timnas Indonesia jadi pengalaman yang tak pernah terlupakan. Inter Milan tertarik mendatangkanku dari klub Venezia FC pada musim depan. Mohon doanya, ujar JIJ. Pemain yang memiliki postur tinggi badan 191 cm itu saat ini memiliki nilai transfer sebesar 24,33 miliar bersama Venezia FC. Penampilan gemilangnya mampu membawa Venezia FC berada di peringkat ketiga Serie B dan berpotensi promosi ke kasta tertinggi Liga Italia musim depan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa pemain keturunan tidak dibayar supaya mau dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, sejauh ini sudah ada 11 pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia. Mereka adalah Sandy Walsh, Jordi Amat, Shane Patinama, Ipar Jenner, Rafael Srai, Justin Hubner, Nathan Joe, JIJ, Tom Haye, Elkan Bagot, dan Ragnar Oratmangun. Saat ini PSSI juga sedang ingin membawa 3 pemain keturunan lagi untuk membela timnas Indonesia. Salah satunya adalah kiper FC Dallas Martin Paes. Erick Thohir menegaskan jangan sampai masyarakat Indonesia mempunyai stigma negatif tentang pemain keturunan.
Dia menyebut para pemain keturunan itu datang karena dari hati ingin membela timnas Indonesia, bukan faktor uang. Erik pun menceritakan perjuangan pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia, contohnya Nathan Joaon dan Justin Hubner. Justin Hubner baru mendarat langsung main, Nathan Jo baru datang langsung main di timnas U23. Artinya tidak ada pemaksaan karena mereka ingin membela merah putih, dan itu yang kami harapkan. Silahkan dicek di timnas Indonesia, jangan ada stigma pemain bayaran. Bisa disaksikan di administrasi PSSI, tidak ada bayar-bayaran, semua transparan dan semua ingin membela Indonesia, jelas Erick Thohir. Tim nasional Yordania akan menghadapi timnas Indonesia U23 dalam matchday ketiga grup A Piala Asia U23 2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Minggu 21 April 2024 mendatang. Yordania tak punya pilihan selain menang melawan timnas Indonesia U23. Pasalnya mereka kini berada di peringkat ketiga dengan poin 1. Sementara timnas Indonesia berada di posisi kedua dengan poin 3 di bawah Qatar yang sudah lolos ke 8 besar. Melihat situasi ini, pelatih Yordania Abdullah Abu Zema menegaskan bahwa peluang timnya lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 belum tertutup. Meski demikian, dia tidak mau gegabah dalam menghadapi timnas Indonesia. Pasalnya diakui Abu Zema, laga melawan timnas Indonesia tidak akan mudah, dan pasukan Sintayong adalah tim yang berkualitas. Harapannya masih ada untuk lolos, dan kami masih memiliki satu pertandingan tersisa. Laga yang sulit melawan Indonesia, kami akan melakukan yang terbaik untuk lolos. Kami harus fokus memperbaiki kelemahan dan kekurangan. Saya sangat bangga dengan tim saya. Kami akan melaju ke babak berikutnya jika kami menjaga semangat, fokus, dan komitmen yang sama, ujar Abu Zema seperti dilansir dari AFC. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita menang 1-0 dan gue selalu bilang kita definitely punya peluang. It's about mindset, dan pertandingan ini kalian bisa lihat sendiri mindset kita luar biasa. Dari detik awal kita sudah menyerang dan meng-create banyak peluang, walaupun di babak kedua gameplaynya Sintayong adalah lebih ke bertahan dan incer counter attack. Saya nggak terjadi gol kedua dan beruntung penalti diselamatkan. Maka dari itu kita harus fokus ke Jordan, menikmati pertandingan ini. Kalau Jordan menang, kita lolos seperti target Sintayong. Mari kita dukung Garuda meroket ke 4 besar. See you.